Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar, di mana saja antum berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kemudahan, pertolongan serta kemudahan di dalam menjalani ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah, kita memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang tidak terhitung banyaknya, atas limpahan rahmat yang begitu luas, sehingga sampai detik ini kita masih diberi kesempatan untuk berubudiyah, untuk menjalani hidup ini, mempersiapkan bekal yang terbaik, yaitu taqwa, untuk menghadapi negeri akhirat yang semua kita pasti akan melewati kematian, alam barzakh, kemudian alam akhirat. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam, walhamdulillah ala ni'mati as-sunnah, alhamdulillah ala ni'mati tauhidi. Kemudian salawat dan salam untuk Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah, kita akan melanjutkan pembahasan tentang akidah ahli sunnati wal jamaah, para pengikut salafus saleh, para orang yang setia berjalan di atas akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akidahnya para sahabat Nabi, kemudian tabi'in, atba'ut tabi'in, serta imam-imam ahli sunnah dari kalangan 4 madhab, ahlul hadis, para fuqaha yang setia berjalan di atas manhaj salafus saleh di dalam berakidah secara khusus dan di dalam memahami dan mengamalkan agama Islam ini secara umum. Kan tapi sebelumnya di sini perlu diingatkan kembali bagaimana sikap kita di dalam menjalani hidup ini. Hendaknya kita senantiasa mengikuti tuntunan Allah dan Rasulnya, mengikuti apa yang telah dijelaskan di dalam agama kita yang mulia ini. Karena agama datang untuk menjelaskan jalan hidup yang benar, menggembleng kita semua untuk meraih ridha Allah, dan di waktu yang sama memperingatkan kita dari jalan-jalan kebatilan, jalan-jalan kemungkaran yang akan bisa menjerumuskan kepada kekufuran atau kemaksiatan yang akan mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini kita dilarang untuk mengikuti tradisi dan budaya orang-orang kafirin, non-muslim, perayaan hari raya mereka, dan ikut serta dalam menyebarkan simbol-simbol atau memakai simbol-simbol mereka. Begitu juga dalam hal ini merayakan apa yang dinamakan dengan pergantian tahun baru. Itu semua bukanlah dari ajaran Islam. Semua hal itu tidak ada tuntunannya, tiada lain kecuali hanya tradisi dan budaya orang-orang kafirin, kaum Yahudi dan Nasara, yang juga terbukti secara historinya penanggalan tersebut ya juga tidak benar
bila ditinjau dari sisi ilmiah dan penelitian ilmiah. Kemudian, terlebih dari itu semua, apa yang dilakukan di dalam pergantian tahun tersebut, jam 000 berpindah dari 21 menjadi 22, berbagai kemungkaran, kefasikan, dosa, yang semua hal itu tidak diragukan lagi suatu perayaan yang menyelisihi agama Islam. Maka jangan sampai kaum muslimin ikut serta merayakan hal-hal yang seperti itu. Ya, jangankan mengikuti atau ikut serta dalam merayakan apa yang dinamakan dengan pergantian tahun baru Masehi. Ya, dengan berbagai kemungkaran, bahkan mungkin juga kekufuran di dalamnya, keyakinan-keyakinan yang kufur, kemungkaran-kemungkaran, maksiat dan dosa. Ya, jangankan merayakan hal itu, merayakan tahun baru Hijriyah saja tidak ada syariatnya. Nah, tahun Hijriyah, kaum muslimin memiliki penanggalan dengan tahun Hijriyah, dan tidak ada syariatnya sama sekali merayakan hal itu. Buktinya, Umar radhiyallahu anhu yang memulai menentukan penanggalan tersebut dari hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sepanjang kepemimpinan beliau, khilafah beliau, tidak pernah melakukan hal itu. Begitu juga zaman kekhalifaan Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Begitu juga di dinasti Amawiyah, kemudian Abbasiyah. Tidak ada mereka yang memperingati tahun pertukaran tahun baru Hijriyah. Ini berkaitan dengan kaum muslimin, hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Pertukaran tahun demi tahun yang ditandai dengan terbit dan tenggelamnya bulan Al-Qamariyah. Tidak disyariatkan. Ya. Jika memperingati yang tidak syariatkan, apalagi memperingati penanggalan non-muslim, dan juga dalamnya dilakukan berbagai kemungkaran dan berbagai keyakinan-keyakinan yang bertentangan dengan Islam. Dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan, melarang kita menyerupai non-muslim, karena kita dimuliakan dengan Islam, dimuliakan dengan agama yang mulia ini. Ya, maka hendaklah kita berpegang teguh dengan agama Islam, mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, tidak menyerupai tradisi dan budaya, pola hidup, konsep hidup, cara berpakaian, perilaku, akhlak orang-orang kafirin. Ya. Karena Rasul mengatakan, man tasyabbah biqaumin wa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk golongan kaum tersebut. Dan kita sebagaimana yang pernah disampaikan sebelumnya, di dalam salat kita berlindung dari jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dan jalan orang-orang yang sesat. Siapa mereka? Tidak lain kecuali al-Yahud wal Nasara. Begitu yang dijelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita memohon kepada Allah hidayah untuk mengikuti jalan orang-orang yang mendapatkan nikmat, para anbiya, para syuhada, para salihin, as-siddiqin, was-syuhada, was-salihin, dan berlindung dari jalan orang-orang yang dimurkai, kaum Yahudi, dan yang mengikuti jejak-jejak mereka. Kemudian kaum Nasara ad-dhalin yang sesat, dan yang mengikuti jejak-jejak mereka. Ini adalah prinsip di dalam kita beragama. Tidak ada toleransi dalam hal ini. Karena siapa yang mewajibkan kita mengikuti? Siapa yang mewajibkan seseorang untuk mengikuti hal demikian itu? Tiada lain adalah sebabkan kejahilan kaum muslimin, kejahilan mayoritas dari kaum muslimin dan tidak mengetahui hakikat kemuliaan Islam ini, maka mereka mengikuti cara-cara, tradisi dan budaya, perayaan-perayaan non-Islam. Apa manfaatnya?
bagi agama kita. Tidak ada. Oleh karena itu, ikhwatal iman, kembali diperingatkan, jangan sampai kita mengikuti ya cara-cara, ritual-ritual, perayaan-perayaan yang bukan dari ajaran Islam. Allah telah sempurnakan agama ini. Dan nikmat telah dilengkapkan oleh Allah kepada kita semua. Dan Allah telah ridha kepada Islam ini. Apa yang ingin kita cari selain dari Islam ini? Bahkan bila kita ingin mencari satu kemuliaan, kebahagiaan, kegembiraan dari Islam, maka di sanalah kita akan dapatkan kehinaan, ya, kegelisahan. Karena bagaimana mencari kemuliaan dengan menyelisihi ya perintah Allah dan Rasulnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Waju'ila as-sagharu 'ala man khalafa amri." Diberikan kehinaan, ya, kehinaan kepada siapa? Orang-orang yang menyelisihi ya tuntunan hidupku, perintahku, baik dengan berbuat maksiat atau mengikuti syubhat. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, semoga kita senantiasa diberi pertolongan oleh Allah untuk berjalan di atas agama yang mulia ini, dan semoga kaum muslimin, saudara-saudara kita yang lain, menyadari akan bahayanya, ya, bahaya menyerupai, mengikuti tradisi dan budaya perayaan-perayaan orang-orang non-muslim, karena semua itu akan mengundang murka Allah Subhanahu wa ta'ala, dan termasuk perbuatan yang haram. Yang haram. Nah, ikhwatal iman, para rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Telah jelaskan sebelumnya tentang sifat ya wajah secara detail, dan juga kebatilan ya syubhat orang-orang yang mentakwil sifat wajah, terutama tentang firman Allah, fasamma wajhullah, yang detail dengan qiblatullah. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan ya sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang berkaitan dengan diri Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini termasuk sifat al-khabariyah yang hanya bisa dipahami dan ditetapkan berdasarkan dalil khabar dari Allah dan Rasulnya, yaitu sifat mata, al-ain. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki mata, dan mata Allah Subhanahu wa ta'ala itu dua, ainani. Allah memiliki dua mata. Mata yang sesuai dengan kebesaran, keagungan, kemuliaan, kesempurnaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya bertentangan dengan mata yang dimiliki oleh makhluknya. Tidak sama dan tidak serupa. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran, "Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'u al-basir." Tiada satu pun yang menyerupai Allah, dan Allah as-sami', maha mendengar, dan al-basir, maha melihat. Sebelum kita melanjutkan atau menyebutkan dalil dalam Al-Quran dan dalam hadis yang menetapkan sifat mata bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, perlu kembali diingatkan dan akan selalu disampaikan dan diingatkan prinsip yang diyakini oleh ahli sunnati wal jamaah, para pengikut salafus salih, yang tentunya menyelisihi metode dan cara berakidah ahlul kalam, di mana bahwa prinsip yang telah kita sampaikan, yang jangan sampai kita ragu meyakini kebenarannya, karena hal itu merupakan kesepakatan ahli sunnati wal jamaah,
dari Rasul, sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in sampai detik ini, bahwa seluruh yang tertera di dalam Al-Quran dan di dalam hadis-hadis yang sahih tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, itu semuanya adalah kebenaran yang wajib diimani dan diyakini sebagaimana tertera di dalam ayat dan hadis-hadis tersebut. Sebagaimana zahirnya secara tekstual. Jadi apa yang terdapat dalam Al-Quran, di dalam hadis, dari sifat-sifat Allah yang mengabarkan tentang diri Allah, tentang sifatnya, begitu juga dalam hadis-hadis yang sahih, itu wajib kita imani. Ya. Sesuai atau sebagaimana yang tertera secara teksnya, secara zahirnya. Ya. Dan tidak boleh ditakwil. Pentakwilan tersebut hanya muncul di ahlul kalam. Adapun ulama salaf, akidah yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam pada para sahabat Muhajirin wal Ansar, ya. Kemudian kaum Muhajirin wal Ansar mengajarkan akidah tersebut kepada tabi'in, walladzina ittaba'uhum bi ihsan, yang mengikuti mereka dengan baik. Kemudian para tabi'in mengajarkan hal itu kepada atba'ut tabi'in, terus secara turun-temurun, ya, mata rantai yang tidak terputus secara bersanad diajarkan oleh generasi sebelumnya kepada generasi yang selanjutnya, terus turun menurun, diwarisi, ya, dari kurun demi kurun, mewariskan ilmu tersebut kepada generasi setelahnya. Sampai detik ini, saat ini kita bisa membaca, memahami, dan mendapatkan penjelasan tersebut dalam Al-Quran, dalam hadis, dan kitab-kitab tentang akidah ahli sunnah yang ditulis oleh para ulama ahli sunnah. Nah, jadi jika Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tidak menjelaskan di dalam, Allah tidak menjelaskan, jika Allah tidak menjelaskan dalam Al-Quran dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menjelaskan dalam hadis yang sahih, tidak seorang pun dari kita yang berani mengatakan hal itu. Maksudnya mengatakan, menetapkan sifat, ya, tentang Allah Subhanahu wa taala. Karena perkara yang gaib tidak bisa direkayasa dengan akal, tidak bisa dianalogikan, tidak bisa dikiaskan, ya. Karena sebagaimana kita tidak mengetahui hakikat dan tidak pernah melihat zat Allah Subhanahu wa taala, maka begitu juga tidak akan pernah kita mengetahui, mustahil kita akan bisa mengetahui hakikat dari sifat tersebut, karena sifat tersebut ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kita lakukan, yang kita imani adalah, ya, meyakini sesuai dengan apa yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis, kemudian kita pasrah, kita imani maknanya, kita serahkan hakikatnya, dan tidak menanyakan bagaimana hakikatnya. Inilah akidah ahli sunnah. Inilah yang disepakati oleh ahli sunnah di dalam permasalahan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Malik rahimahullah tatkala ditanya tentang sifat istiwa, dan ini menjadi prinsip dasar, ya, dalam memahami seluruh sifat, bahwa kata Imam Malik, istiwa ma'lum, wal kayfu majhul, wal imanu bihi wajib, was su'alu anhu bid'ah. Mengimani atau makna istiwa maklum, diketahui karena bahasa Arab, juga bahasa Al-Quran. Kaifiyahnya tidak diketahui, hakikatnya. Mengimaninya suatu perkara yang wajib, sebagaimana diimani Rasul, para sahabat, dan kaum mukminin. Kemudian menanyakan tentang perkara yang bid'ah, karena yang, ya, mengada-ngada, yang pertama mencetuskan pertanyaan tentang kaifiyat sifat, hakikat sifat, ahlul kalam, yang telah terkontaminasi dengan pemikiran-pemikiran, ya, kaum filsafat, dan itu yang
diwarisi oleh kaum Jahmiyah, Mu'attilah. Kemudian itu yang diikuti oleh Ahlul Kalam. Nah, kemudian yang perlu juga dipahami di dalam memahami perkara yang sangat urgent ini, yaitu masalah akidah, bahwa sekedar kesamaan di dalam nama, di dalam kalimat, dalam istilah, bukan berarti sama dalam hakikatnya. Nah, sebagaimana telah kita jelaskan, Allah memiliki tangan, manusia memiliki tangan, sama-sama tangan. Tapi tatkala dinisbatkan tangan dinisbatkan kepada Allah, berarti telah dikhususkan, telah menjadi penisbatan yang menunjukkan kepada spesial, suatu yang spesial, khusus bagi Allah. Bila tangan tersebut juga dinisbatkan kepada manusia, berarti tangannya sesuai dengan kondisi, keadaan, dan sifat manusia. Begitu juga dalam perkara yang sedang kita bahas ini tentang sifat al-ain, mata. Kita mengetahui ainun dalam bahasa Arab, yang dalam bahasa Indonesia artinya mata. Ainani, dua mata. Nah, mata ainun dalam bahasa Arab secara umum, secara mutlak, memiliki banyak makna. Kalau ainul bir, air, mata air itu, mata air. Ainul masalah, jadi inti masalah. Kalau ain yaitu bisa bermakna ain adalah jasus, intel, karena dia memata-matai. Tapi tatkala dinisbatkan pada ain fulan, mata si fulan, berarti mata manusia yang melihat. Nah, tatkala ain Allah nisbatkan kepada dirinya sebagaimana sifat-sifat yang lain, maka kita meyakini bahwa itulah mata yang khusus bagi Allah. Kendati secara makna sebelum dinisbatkan sama. Tapi bila dinisbatkan, maka terjadilah di sini at-takhsis, pengkhususan, sehingga maknanya spesial, khusus bagi Allah, ainullah. Dan kaidahnya sebagaimana yang telah kita sampaikan dan sering kita jelaskan, bahwa penisbatan tersebut kepada sesuatu itu mengandung makna takhsis yang spesial, dimiliki oleh sesuatu yang dinisbatkan kepadanya perkara tersebut. Maka mata di sini ainullah. Nah, maka bila kita memahami kaidah ini, yaitu bahwa penisbatan suatu kepada hal yang lain akan menunjukkan kepada at-takhsis, pengkhususan, maka kita akan memahami, kita akan paham dan akan benar pemahaman kita bahwa mata Allah. Kita bicara tentang mata Allah, bukan bicara tentang mata manusia. Maka di sini kita kembali kepada firman Allah, "Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir." Tiada yang serupa dengan Allah, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha melihat. Selesai masalah sampai di situ. Nah, tapi karena Ahlul Kalam menggunakan teori dan logika yang mereka gunakan dalam memahami sifat-sifat manusia, itu mereka pahami dengan akal mereka, tentunya pegangannya akal. Lalu kan mengatakan ain itu jarih, anggota badan. Ain, jarih. Dan menurut istilah mereka, Allah Maha Suci dari jarih, anggota. Itu mereka pahami. Jadi intinya bukan dalil Al-Quran dan hadis yang mereka pegang, yang mereka gunakan, tapi akal. Jika demikian berarti menyerupai. Karena manusia punya mata, Allah punya mata, berarti serupa dengan mata manusia. Sebagai kata mereka, manusia punya tangan, Allah punya tangan, berarti serupa, karena sama-sama tangan.
Nah, ini yang sebagian tidak, yang kita jelaskan tadi, mereka tidak memahami apa yang disampaikan tadi, bahwa sekedar sama dalam nama dan istilah bukan berarti sama dalam hakikat. Ya. Jangankan antar makhluk dengan Al-Khaliq, antara sesama manusia saja ada perbedaan. Ya. Mata manusia, mata kucing, dan hewan-hewan yang lain. Mata semut, ada matanya. Ya. Enggak sama. Mata air, juga mata. Nah, tidak sama. Ainul bi'r, ainul ma'. Nah, ini yang harus kita pahami. Oleh karena itu, ahli sunnati wal jamaah tidak ada masalah dalam hal ini. Ya, karena mereka, prinsip mereka, sebagaimana yang jelaskan Imam Syafi'i rahimahullah, amantu billah wa bima ja'anillah, wa amantu ala muradillah, wa amantu bi rasulillah, wa bima ja'an rasulillah ala muradi rasulillah. Ini prinsip mereka pegang. Aku beriman kepada Allah, kepada semua yang datang dari Allah, sesuai dengan kehendak Allah, keinginan Allah, maksud Allah. Jangan maksud akal kita, logika kita, perasaan kita. Kalau demikian agama akan jadi kacau, ya, berantakan semuanya. Karena akal si fulan berbeda dengan akal si Allan, A, B, C, dan begitu banyak. Ya, akal-akal manusia yang tentunya berbeda dari satu dengan yang lain, dari yang lainnya. Maka dalam hal ini kata Imam Syafi'i, aku beriman kepada Allah, kepada semua yang datang dari Allah, sesuai dengan maksud dan kehendak Allah. Yang datang dari Allah dalam Al-Quran. Dan juga dari Rasulullah SAW. Aku beriman kepada Rasulullah dan kepada semua yang datang dari Rasulullah SAW sesuai dengan kehendak, keinginan dan maksud Rasulullah SAW. Ini prinsip yang kita pegang dalam beragama. Beragama ini ada aturannya. Tidak bisa, ya, dilandasi dari selera kita, tradisi, budaya, sehingga kita berekspresi, berinovasi dalam beragama. Enggak ada, ya, peluang dalam beragama dengan cara-cara seperti itu. Karena ada aturannya, udah baku. Ya. Jangan kita membuat aturan-aturan yang baru, pemikiran-pemikiran yang baru, akidah-akidah yang baru. Dalam urusan dunia saja kita akan dicela, akan dihukumi, dihakimi. Tidak ada haknya bagi kita membuat aturan, buat sebuah konstitusi, aturan yang bertentangan dengan apa yang dijalankan misalnya oleh negara atau sebuah perusahaan, tempat seorang bekerja. Semua ada aturan. Jika berusaha menyelisih aturan, akan diberikan sanksi, soalnya peringatan. Itulah urusan dunia yang begitu simpel. Mulai jadi aturan itu salah. Ya, itu semua, ya, bagaimana manusia menata, melihat mungkin hasil, ya, dari musyawarah, lalu mereka menghasilkan sebuah keputusan, aturan, diundang orang-orang yang ahli dalam membuat sebuah aturan perusahaan, ya, bisnis, atau aturan dalam berbagai lini kehidupan, dalam pendidikan, sosial masyarakat, dalam keuangan, semua ada aturan. Nah, dalam beragama kita, subhanallah, aneh sekali, ya, cara atau pola pikir, pandang, ya, pola pandang bagaimana manusia melihat. Di dalam beragama, mau aturan masing-masing. Ya, subhanallah. Aturan dalam dunia tidak bisa mungkin yang menyelamatkan sampai akhir, tapi aturan Allah akan membuat, ya, menyelisih, membuat sengsara. Ini akidah. Ya. Ini agama Allah. Maka dalam hal ini, mari kita pasrah, berserah diri kepada keputusan Allah. Berhakim dengan hukum Allah. Di antaranya dalam perkara akidah. Allah telah menjelaskan. Allah telah menetapkan bagi dirinya. Ini masalah akidah. Amantu billah. Nah, maka dalam hal ini, di antara ayat yang menjelaskan tentang sifat al-ain, firman Allah Subhanahu wa taala, ya, tentang Nabi Musa alaihi salam
bagaimana Nabi Musa kita ya mengetahui perjalanan hidup Nabi Musa sejak beliau dilahirkan, kemudian bagaimana diperintahkan ya uminya untuk masukkan dalam perahu kecil ya, kemudian ditaruh di sungai Nil sehingga walhasil ya beliau dipelihara dan dibesarkan di istana Firaun. Kemudian ternyata dikembalikan lagi sampai ibunya juga yang menyusui kembali, karena Musa tidak mau menyusui pada selain dari ya menyusui dari air susu ibunya. Ya, dikembalikan. Nah, semua proses itu dari mulai lahir, beliau tumbuh dibesarkan di istana Firaun. Kemudian bagaimana setelah itu ya diuji ya untuk memilih sepotong roti, kemudian potong bara api, ya, dan kita mengetahui apa yang terjadi. Nah, kemudian perjalanan hidup beliau, semua hal itu diciptakan oleh Allah, dilakukan oleh Allah di bawah pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala, pandangan mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Mata Allah memperhatikan dan memandang hal itu semua. Sehingga kata Allah, walitusna'a ala aini. Dan yang demikian itu, Musa litusna, agar engkau, ya Musa, diciptakan, diperlakukan, dibesarkan, kamu berjalan, ya mengikuti liku-liku kehidupan tadi, ala aini, di atas apa? Pandangan, di bawah pandangan mataku. Aini, mata Allah. Ainun, ya, dinisbatkan kepada Allah ya. Aini, itu mataku. Seperti juga yadi. Nah. Taib. Begitu juga ya. Dalam hal ini penisbatan ya kepada dhamir mufrad ya, ainun. Akan kita jelaskan nanti apakah ainun di sini berarti hanya Allah memiliki satu mata, karena tunggal ainun, atau dua mata. Nah, di dalam memahami perkara agama ini kita tidak bisa mengambil sepotong-sepotong teks atau dalil. Ya, harus digabungkan. Nah, bila kita mengambil sepotong dalil atau sebagian teks saja dan meninggalkan teks-teks atau dalil-dalil yang lain, ini akan jadi rancu pemahamannya. Nah, ini prinsip dalam beragama. Jadi dikumpulkan dalil-dalilnya, baru setelah itu dibaca secara ya komprehensif, secara menyeluruh. Maka akan muncul pemahaman yang benar. Karena sungguhnya tidak ada pertentangan antara dalil yang sahih, antara Al-Quran dengan hadis-hadis Nabi SAW, atau antara Al-Quran dengan dalil-dalil ayat-ayat yang lainnya. Nah, kemudian kita mendapatkan juga penisbatan atau penyebutan ain dengan sirah, dengan bentuk ya al-jam'u, jamak, yang dinisbatkan kepada dhamir jamak. Ya, kata ganti yang menunjukkan majmu', yaitu banyak. Seperti ya dalam proses berlayarnya sampai Nabi Nuh, kita mengetahui bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Nuh dan menghancurkan kaum Nabi Nuh yang kufur. Ya, beliau berdakwah selama 950.000 tahun. Tiada yang beriman kecuali segelintir. Bahkan anaknya juga tidak beriman. Maka Allah binasakan mereka dengan topan Nabi Nuh. Ya. Maka sebelumnya Allah perintahkan Nabi Nuh membuat apa? Sampan, safinah, wasna'il fulka bi'ayunina. Hai Nuh, buatlah sampan, perahu, bi'ayunina, dengan pandangan mata kami. Kemudian setelah datang hari yang ditentukan oleh Allah, jadi banjir, tufan, tidak ada tempat untuk menyelamatkan diri. Gunung-gunung yang tinggi tenggelam semuanya. Ya, tiada yang selamat kecuali yang masuk ke dalam sampan Nabi Nuh alaihi salam. Berlayarlah sampan tersebut. Dalam perlayaran tersebut, siapa yang memantau, siapa yang memperhatikan?
Allah Rabbul Izzati wal Jalal yang menyelamatkan. Diperhatikan Allah dan diperhatikan dengan mata Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan tajri bi a'yunina. Sampai Nabi Nuh tersebut tajri, berlayar di laut. Ya. Bi a'yunina, dengan mata kami. Apa maksudnya? Bi a'yunina, dengan mata-mata kami. Domir nahnu menunjukkan kepada nahnu, kami. Yang tadi aini, ana, yaitu mufrad. Tayyib. Kemungkinan yang tidak memahami bahasa Arab memahami bi'ayunina, dengan mata kami. Berarti sampai Nabi Nuh masuk ke mata Allah, begitu? Lah, ini membuat orang Arab tertawa kalau seperti itu memahaminya. Mustahil. Ya. Mustahil sampai Nabi Nuh masuk ke mata Allah. Ya, bukan begitu memahaminya. Siapa memahami seperti itu, ya berarti dia harus belajar lagi tentang bahasa Arab. Ya. Nah, karena redaksi ayat tersebut dan dari kisah tentang ayat, tentang bagaimana Nabi Nuh alaihissalam diselamatkan oleh Allah. Beliau berlayar dia dalam perahu atau sampan yang dibuatnya bersama makhluk-makhluk yang lain yang diperintahkan oleh Allah untuk diselamatkan. Ya, itu berlayar. Ya, menghadapi ombak pada gelombang, kaljibal. Ombak ya, begitu gelombang begitu besar, bahkan gunung, bagaikan gunung, kan begitu. Tidak ada yang selamat kecuali yang masuk dalam sampan tersebut. Nah, dalam kondisi seperti itu, Allah yang memperhatikan, Allah yang menjaga. Maka oleh karena itu, dalam penafsiran Muhammad sallallahu sebutkan bimar'an wa hifdzin min, dengan pandangan kami dan penjagaan kami. Nah, Allah memiliki mata dan memperhatikan dan memandang, melihat hal itu terjadi. Allah jaga, Allah selamatkan, ya, sampai ya berlabuh kembali safinah sampan Nabi Nuh tersebut di tempat ya Bukit Al-Judi yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala, wastawat 'alal judi. Selamat. Nah, perlu diperhatikan di sini bahwa dalam ayat yang pertama tadi itu penisbatan ain mufrad, kalimat tunggal kepada domir. Karena ana di sini domir bukan kepada mufrad, itu tunggal. Maka penisbatan di sini menggunakan kalimat tunggal juga, ainun. Ya. Aini. Nah, apakah hal ini berarti atau memberikan makna bahwa Allah itu hanya memiliki satu mata saja? Tidak. Bukan itu maksudnya. Karena dalam bahasa Arab, kalau kita perhatikan, ya, terkadang untuk mengungkapkan sesuatu yang banyak tadi hanya menggunakan mufrad. Ya. Menggunakan mufrad. Padahal maksudnya makna yang banyak. Sebagai contoh, nikmat Allah sungguh tidak terhitung banyaknya. Akan tetapi di dalam Al-Quran disebutkan nikmat itu dengan ya bentuk tunggal, mufrad. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha." Jika kalian ingin menghitung nikmat Allah, maka niscaya kalian tidak akan bisa menghitungnya. Jadi pertanyaan, nikmat di sini jama' atau mufrad? Kalimat tunggal atau majmu'? Mufrad, ni'mah. Jamaknya ni'amun. Nah, ni'amun itu jamaknya. Mufradnya ni'matun. Kalau musanna menunjukkan pada dua, ni'matani. Sebenarnya ni'matani maghbunun fi ma katsirun min nas, kata Nabi. Ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu. As-sihah wal faraq, sehat dan waktu lowong. Mufradnya ni'matun. Jamaknya ni'amun. Naam. Wasbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Ni'amah. Nikmat. Allah curahkan nikmat yang nikmat-nikmat Allah lahir dan batin. Nah, mufrad di sini, apakah nikmat hanya satu? Ya tidak. Karena Allah mengatakan la tuhsuha, kalau hanya satu ya bisa dihitung.
Tapi karena banyak, nggak bisa dihitung. Berarti nikmat di sini menunjukkan pada nikmat-nikmat Allah yang begitu banyak. Ya, sama halnya. Ya, begitu ainun dinisbatkan kepada Allah, bukan berarti hanya Allah memiliki satu mata. Kenapa? Karena di dalam hadis disebutkan bahwa Allah memiliki dua mata. Taib. Begitu juga seperti ya firman Allah tentang puasa ya. Di malam puasa boleh seorang untuk menggauli istrinya, kan begitu. Di malam bulan Ramadan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Uhilla lakum lailatas shiyam rafathu ila nisaikum." Diperbolehkan, dihalalkan bagi kalian di malam Ramadan, malam puasa untuk menggauli istri kalian. Laila di sini itu mufrad, laila. Jamaknya layali. Apakah Ramadan itu hanya satu malam, malam Ramadan satu malam saja? Tidak. Ya maksudnya laila di sini ya malam yang mencakup seluruh, mungkin 29 malam atau 30 malam. Nah, kendati redaksinya mufrad. Ini redaksi Al-Quran. Ya, kita paham seperti itu. Sehingga tidak ada kerancuan di dalam memahami tafsir tersebut. Jadi seringkali terjadi, begitu membaca Al-Quran, langsung dia memahami sesuai dengan pemahaman dia yang sangat singkat dan dangkal sekali. Dia tidak memahami kaidah-kaidah dalam memahami tafsir tadi. Apa yang terjadi? Ya kerancuan di dalam menafsirkan ayat. Nah, ini harus perhatikan. Kemudian di dalam ya seperti penisbatan kalimat jamak kepada domir jamak, maka ini juga merupakan redaksi Al-Quranul Karim. Dalam istilah lil musyakalah, agar sama antara yang disebutkan dengan yang disebutkan kepadanya. Ya. Karena jika menggunakan jamak, kemudian domir penisbatannya menggunakan mufrad, itu di dalam redaksi Arabnya kurang fasih, kurang. Kendati secara makna benar saja, tapi secara susunan ya dalam bahasa Arabnya itu kurang sempurna, ya kurang sempurna redaksinya. Maka jika digunakan a'yun, ya a'yun itu jamak ainun, a'yun. Bila disebutkan tajri bi a'yuni itu kurang tepat. Karena a'yun jamak, maka yang cocok, yang paling tepat penisbatan kepada dhamir jamak juga bi a'yunina nahnu. Bima amilat aidina, sebagaimana kita jelaskan dalam masalah tangan, ya. Seperti itu. Maka sama halnya di sini, maka penisbatan tatkala a'yun digunakan dengan dhamir jamak, maka digunakan di sini penisbatan kepada dhamir jamak juga, tajri bi a'yunina. Jadi berlayar kapal tersebut, sampan tersebut bi a'yun dengan pandangan mata kami. Ya. Fa'auhayna ilaihi anisna'il fulk bi'ayunina. Kami wahyukan kepada Nuh agar beliau ya membuat sampan tersebut bi'ayunina, dengan pandangan mata kami. Jadi Allah memiliki mata, dan tatkala Nabi Nuh membuat sampan tersebut, itu diperhatikan dan dipantau oleh Allah. Dengan matanya, dilihat oleh Allah, bimar'an. Nah, dan Allah mengetahui tatkala kaum Nabi Nuh ya melihat Nabi Nuh membuat sampah, dia tertawain. Ada apa kamu Nabi Nuh? Ya, di padang Sahara membuat sampan. Nah, kata beliau, ya jika kalian mengolok-olok kami pada hari ini, kalian nanti juga akan menjadi bahan perolokan. Olok-olokan. Nah, taib. Jadi ini seperti juga biyadikal khair. Biyadikal khair. Biyad mufrad. Maka disebutkan pada dhamir mufrad, biyadikal khair. Di tanganmu seluruh kebaikan. Wa biyadihil mulk, di tangan Allah semua kekuasaan. Nah, tapi bila dinisbatkan dengan redaksi jamak, maka yang digunakan dhamir di sini juga dhamir yang menunjukkan kepada makna jamak. Seperti firman Allah, ya, mimma amilat aidina, dari
Ya, apa-apa yang kami ciptakan dengan tangan kami. Amilat aidina. Aidina, yadun, yadani, aidi. Ya, jamak. Maka yang cocok di sini, yang lebih pas di sini adalah penisbatan kepada dhamir jamak juga. Ya, mimma amilat aidina. Jadi, begitu ya dipahami oleh para ulama Islam, ahli sunnati wal jamaah di dalam tentang ayat-ayat yang menyebutkan tentang mata Allah, baik secara mufrad dinisbatkan kepada dhamir mufrad, atau ya dengan redaksi jamak dinisbatkan kepada dhamirul jama'. Semua hal itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki mata. Timbul pertanyaan, berapa mata Allah? Maka jawabannya tanpa ada keraguan, jawab tanpa ada keraguan sedikit pun, Allah memiliki 2 mata. Nah, ini akidah Ahlussunnati wal Jamaah. Apa dalilnya? Ya, sebagai kita jelaskan tadi, hadis menafsirkan apa yang terdapat di dalam Al-Quran. Maka di dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan kitab-kitab hadis yang lain disebutkan oleh Nabi SAW. Begitu juga penafsiran ulama salaf. Ya, menetapkan mata bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ainun haqiqi, mata yang hakikat, bukan majazi sebagian ahlul kalam. Nah, apa dalilnya dalam kisah Dajjal? Dajjal fitnah yang paling besar yang akan melanda umat manusia di akhir zaman, dan itu pertanda, ya, salah satu di antara tanda-tanda kiamat besar. Nah, khurujud Dajjal, Al-Masih Ad-Dajjal yamsah al-ar, akan melewati, masuk semua ya pelosok negeri di dunia ini kecuali Makkah dan Madinah, karena ada malaikat sana yang menjaga di gerbang-gerbang kota Madinah, tidak bisa melewati, tidak bisa masuk Madinah dan Makkah. Adapun seluruh negeri yang ada di permukaan akan dilewati oleh yamsah alal ard, ya, dilewati oleh Dajjal, fitnah, dan Allah memberikan kepadanya berbagai keajaiban, ya, bisa menghidupkan, ya, punya nar, punya ya surga dan neraka, surga nerakanya, dan neraka dan surga dia. Begitu. Perintahkan langit turun hujan. Fitnah yang dahsyat. Tapi orang-orang beriman kan istiqomah, dia yakin. Di antara yang menambah keyakinannya, dia mengetahui bahwa Dajjal itu kendati dengan izin Allah diberikan kemampuan melakukan hal-hal yang luar biasa, itu fitnah bagi manusia, tapi dia yakin dia bukan Tuhan. Ya. Apa yang membedakan? Nah, dia itu manusia, makhluk yang tidak sempurna. Tidak sempurna. Adapun Rabbuna Rabbul Alamin al-kamalul mutlaq, yang sempurna dengan segala keagungannya, kesempurnaannya, keperkasaannya, keindahannya, kebaikannya, kemuliaannya, sempurna. Tidak ada yang ya cacat. Adapun ya Dajjal, Masihud Dajjal cacat. Dia hanya bisa melihat dengan sebelah mata. Mata kanannya tidak bisa melihat. Buta. Jadi hanya terlihat bola mata saya tapi buta. Nonjol keluar bagaikan mungkin ya anggur yang tawfiyah, yang barizah, muncul, tapi tidak bisa melihat. Nah, begitu jelaskan dalam hadis. Ya. Jadi tatkala disebutkan ya, dalam hadis Abdullah bin Umar, tatkala disebutkan di hadapan Nabi tentang Dajjal, bahwa Nabi menyebutkan itulah fitnah yang besar yang akan melanda umat manusia, dan seluruh para nabi telah memperingatkan tentang fitnah Dajjal ini akan muncul di akhir zaman. Tapi ada sesuatu yang tidak disampaikan oleh para nabi sebelumnya dan disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, apa itu? Bahwa ternyata kendati Dajjal tersebut memiliki
kemampuan luar biasa dengan izin Allah, fitnah. Ya, tapi ternyata dia itu cacat, tidak sempurna. Dan sempurna tidak berhak menjadi ilah. Ya, sebagaimana patung-patung berhala yang lainnya, manusia yang dhaif, yang cacat, yang lemah, dan semua tidak memiliki kekuatan dan kemampuan, yang tidak berhak untuk diibadati. Yang berhak diibadati Allah yang maha sempurna, yang maha perkasa, yang maha agung, yang maha besar, yang maha kuat. Nah, maka Nabi SAW menjelaskan, Inna Allah la yakhfa alaikum. Allah tentunya tidak akan samar bagi kalian. Pasti kalian mengetahui. Kendati kita tidak bisa melihat Allah di dunia ini. Karena Rasul mengatakan, Innakum lan taraw rabbakum hatta tamutu. Kalian tidak akan bisa melihat Rabb kalian di dunia ini sampai kalian meninggal. Di surga nanti. Sallallahu yarzuqna dzalik. Sungguh Allah memuliakan kita dengan hal itu di surga kelak. Adapun di dunia tidak bisa. Karena tidak demikian, Allah tidak akan samar bagi kalian. Kalian mengetahui. Ya, apa kata Nabi SAW? Rasulullah menyebutkan sifat. Di antara sifat Allah tersebut, Inna Allah laysa bi'a'war. Wa asyara biyadihi ila ainaihi. Kedua matanya. Wa anna al-masih ad-dajjal a'war al-ain al-yumna ka'annaha anabatun thafiyah. Jadi Allah tidak akan samar bagi kalian. Kalian akan mengetahui. Kemudian disebutkan bahwa Allah itu laysa bi'a'war. A'war itu yang seorang memiliki dua mata tapi hanya melihat mata yang satu buta dan hanya melihat dengan satu mata saja. Artinya matanya yang bisa melihat hanya satu. Yang satu lagi buta. Tidak bisa melihat. Hanya terlihat bola mata yang nonjol keluar tapi tidak bisa melihat. Buta, tidak bisa melihat. Nah, ada orang yang buta, tapi tertutup matanya. Enggak, Dajjal ini nonjol keluar. Tapi tidak bisa melihat. Ka'anha anabatun thawbiyah, seperti inap yang kering yang masih anggur. Buah anggur yang sudah mulai mengering sedikit. Ya. Menonjol keluar. Sebelah apa? Di sebelah kanan. Ainul yumna. Berarti dia melihat dengan mata kiri saja. Kemudian terlihat di jidatnya kafara. Begitu. Nah, kemudian Nabi SAW wa asyara biyadihi ila ainaihi. Kemudian Rasulullah memberikan isyarat menunjuk pada dua mata beliau. Apa maksudnya? Disebutkan lagi, sesungguhnya al-Masih ad-Dajjal a'war ainul yumna. Ya. Bahwa Masih Dajjal itu mata kanannya itu buta, ya, dan tidak bisa melihat, seperti anggur yang menonjol keluar gitu, tapi yang tampak yang barizah. Atau dia punya mata tapi tidak bisa melihat, dhahaba nuruha. Ya, begitu. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam Bismillah. Baik, para misal rahimakumullah. Kemudian Rasulullah SAW menunjuk, memberikan isyarat kepada dua mata beliau. Mempertegas bahwa Allah itu memiliki dua mata. Bukan menyerupakan dua mata Allah dengan dua mata beliau. Na'udzubillah. Bukan itu maksudnya. Ini min babit ta'kid. Mempertegas, memperkuat makna bahwa Allah itu memiliki dua mata. Ainani. Adapun Dajjal, dua mata tapi yang satu tidak melihat. Buta. Menonjol keluar tapi tidak bisa melihat. Hanya melihat dengan mata kirinya. Adapun Allah lahu ainan. Sebagaimana dua mata yang manusia memiliki dua mata yang sempurna, yang keduanya bisa melihat. Di dua mata. Bukan berarti dua mata Allah seperti dua mata Nabi. Na'udzubillah min dzalik. Itu pemahaman yang keliru. Ya. Karena Allah mengatakan laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Ya, tidak ada yang menyerupai suatu pun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala As-Sami' Al-Basir, yang Maha melihat dan Maha Maha mendengar dan Maha melihat. Nah.
Nah, jadi itu yang berkaitan dengan hadis penetapan ya mata bagi Allah, dan hadis tersebut hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan juga ya hadis-hadis yang lainnya oleh para ulama hadis yang lainnya. Nah, jadi ahli sunnati wal jamaah berdasarkan Al-Quran dan hadis yang sahih tersebut menetapkan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki dua mata yang melihat, memantau, memperhatikan ya hambanya. Maka ini pula yang ditetapkan oleh para ulama salaf, ya, seperti Ibnu Abbas, ya, tatkala membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wasna'il fulka bi'ayunina, wahai Nuh, buatlah sampan itu, kapal itu, bi'ayunina, dengan mata kami, itu dengan pandangan mata kami. Maka Ibnu Abbas mengatakan bi'ainillah, dengan mata Allah. Artinya apa? Allah memerintahkan Nabi Nuh membuat sampan tersebut, kemudian mata Allah memperhatikan, melihat, memantau, yang tentunya konsekuensinya adalah penjagaan, pemeliharaan. Nah, itulah penafsirannya. Dan ini bukan ta'wil. Karena kita menetapkan mata bagi Allah, dan mata tersebut memantau, melihat. Ya. Sebagaimana juga proses kelahiran Nabi Musa, kemudian proses beliau dialirkan di sungai Nil, kemudian diambil oleh uh, istrinya Firaun, kemudian dibawa ke istana, dibesarkan di sana. Kemudian apa yang terjadi? Nah, semua itu tidak terlepas dari pandangan mata Allah yang memantau, yang memperhatikan, yang melihat. Makanya dikatakan walitusna ala aini, dan kau diciptakan, dilahirkan, dibesarkan dengan proses ya perjalanan fase kehidupanmu, yaitu bi'ayunina, dengan pandangan mata kami. Nah, begitu juga Ibnu Abbas tatkala membaca firman al-tajri bi'ayunina, sampan Nabi Nuh tersebut berlayar, ya, maka bi'ayunina, dengan pandangan mata kami. Ibnu Abbas, sebagaimana juga Rasul tatkala menyebutkan Dajjal, ya, menunjuk kepada, memberikan isyarat kepada dua matanya. Ibnu Abbas ini juga mengatakan asyara biyadihi ila ainaihi. Ibnu Abbas tatkala membaca firman Allah yang dalam surah Al-Qamar tersebut ayat 14, maka beliau juga memberikan isyarat pada kedua matanya. Artinya beliau menetapkan bahwa Allah itu memiliki dua mata, bukan menetapkan bahwa mata Allah seperti dua mata beliau. Nauzubillah, karena itu sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala menyebutkan tentang Masihud Dajjal, menyebutkan bahwa Allah memiliki dua mata, kemudian Rasul menunjuk, memberikan isyarat kepada kedua matanya, mempertegas makna bahwa keberadaan dua mata Allah itu adalah hakiki, bukan majazi. Nah, demikian. Wallahu alam. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, Jazakallahu khairan, terima kasih atas pelajaran dan bimbingan yang telah disampaikan di kesempatan Jumat pagi hari ini. Semoga dapat memberikan banyak manfaat untuk kita semuanya. Allah mudahkan kita bisa memahami dan mengamalkannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk bertanya, namun kami bacakan terlebih dahulu dari pesan singkat yang telah masuk dari Umu Torik di Warung Jambu yang bertanya, Ustadz, apakah kita berdosa apabila terbersit dalam akal membayangkan sifat-sifat Allah dengan menyamakan sifat-sifat makhluk? Akan tetapi kemudian kita menepisnya dan meyakini bahwa tidak ada yang serupa dengan Allah. Dan apa maksud dari seorang dikatakan mujazimah itu, Ustaz? Mohon jawabannya, silakan. nah. Baik, terima kasih kepada Ummu Tariq. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Jadi ya sekedar terbesit dalam benak pikiran kita tentang sifat Allah yang terbayang, ya, sifat manusia. Ini bisikan syaitan, ya. Was-was dari syaitan. Ya, sebagaimana juga dalam hal ini mungkin ada kesamaannya tatkala ya para sahabat
menjelaskan atau para sahabat memahami bahwa ini semua ciptaan Allah, alam semesta ciptaan Allah. Lalu terbesit dalam benak pikiran mereka, lalu siapa yang menciptakan Allah? Mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan tentang bisikan tersebut. Apakah itu suatu kekufuran? Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Dzaka sharihul iman." Itu sebagai pertanda bahwa ada kejelasan, ya, keteguhan iman di dalam hati kalian. Karena syaitan berusaha menyelewengkan akidah dan keimanan itu. Nah, maka dia membisikkan, ya, bisikan-bisikan kekufuran tadi. Nah, sekedar hanya bisikan tadi tidak sampai pada kekufuran. Sama halnya dengan hal seperti ini, ya. Sama halnya dengan, ya, begitu membaca firman Allah, "Yadullah fawqa aydihim lima khalaqtu biyadayya." Naam, kemudian terbesit dalam benak pikiran seorang yang menyerupai tangan makhluk, tangan manusia, jelas satu kebatilan. Itu bisikan iblis dan syaitan. Maka cepat-cepatlah berlindung. A'udzubillah min dzalik. Ya. Dan baca firman Allah, "Laisa kamitslihi syai' was samiul basir." Ya. Berlindung. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Fa imma yanzaghannaka minasyaitan nazghun fasta'idz billah. Innahu as-samiul alim. Apabila syaitan membisikkan kepadamu bisikan-bisikan yang kufur atau yang negatif tadi, maka berlindung pada Allah. Ya. Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Maka sebatas masalah itu, ya, tidak sampai diyakini, maka itu tidak ada tidak kufur. Tapi bila diyakini bahwa Allah menyerupai makhluk, ini kekufuran. Ini sepakat ahli sunnah. Makanya kata Imam Abu Hanifah, "Man syabbaha Allah bi makhluqi fahuwa kafir." Barang siapa menyerupakan Allah dengan makhluknya, kafir. Karena Allah mengatakan, "Laisa kamitslihi syai'." Ya. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Berarti dia telah menentang firman ini. Allah mengatakan tidak ada yang serupa dengan Allah. Walillahil matsalul a'la. Allah memiliki sifat-sifat yang sempurna. Hal ta'lamu lahu samia? Apakah ada bagi Allah permisal? Tidak ada. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang serupa atau tandingan bagi Allah. Naam. Maka sebatas, ya, bisikan tadi itu, ya, ditepis dengan berlindung kepada Allah dan meyakini firman Allah yang telah bacakan tadi, laisa kamitslihi syai'. Adapun mujassimah mereka yang mensonifikasikan, ya, mujassimah. Jadi menjisimkan. Jisim itu, ya, apa yang kita maklumi, makhluk. Ada bentuknya. Jisim. Jadi begitu sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian musyabbihah mujassimah, itu yadullah kayadi, sam'uhu kasam'i. Begitu. Jadi tangan Allah seperti tanganku, pendengaran Allah seperti pendengaranku. Nah, itu, ya, tamthil. Mujassimah lebih spesifik lagi, ditentukan. Dan tangan seperti ini, ya, ditentukan, ya, dengan siapa diserupakan tadi. Nah, adapun tamthil, ya, secara umum tangan manusia disebutkan, tangan Allah tangan manusia. Tapi mujassimah ditentukan lagi, jelaskan lagi, oh, begini bentuknya, begini dan seterusnya. Ini mujassimah. Ini jelas, ya, firqah yang sesat dari firqah mu'attilah atau orang yang ahlul kalam yang terjerumus ke dalam, ya, tajsim. Nah, yang anehnya orang-orang ahlul kalam, terutama kaum Asy'ariyah, itu menisbatkan ahli sunnah yang mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya yang menetapkan sifat, ya, sebagaimana zahirnya, tangan, istiwa, kemudian wajah Allah, mata Allah, ya, dan sifat-sifat yang lain. Anehnya mereka memaksakan, membuat kedustaan, menisbatkan bahwa yang menetapkan hal itu secara zahirnya ini mujassimah dan musyabbihah. Ya subhanallah, tidak akan malu mereka membuat kedustaan tersebut. Silakan dicari dalam kitab-kitab ahli sunnah. Mulai dari akidah Rasulullah, sahabat, tabi'in dan tabi'in, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi dan Nas, dan imam-imam ahli sunnah yang lainnya dari seluruh
pengikut madhab. Tapi yang ahli sunnah, bukan ahlul kalam yang menisbatkan madhab kepada mungkin ada Syafi'i atau Maliki atau Hanafi dan yang lainnya. Tapi yang betul-betul ahli sunnah mengikuti akidah imam-imam tersebut. Tidak akan ditemukan adanya penyerupaan, pernyataan demikian. Jadi itu suatu pernyataan persepsi yang keliru, kemudian dipaksakan untuk disematkan kepada ahli sunnah. Ini yang aneh. Ahli sunnah berlepas diri. Tapi bukan yang aneh dalam dunia dari sisi teologi dan juga dalam masalah dakwah. Karena Rasul juga dinisbatkan pada apa? Majnun, gitu ya. Majnun. Kemudian ya, gila, sahir, kahin. Tapi apakah merubah eksistensi Nabi dan status beliau sebagai Nabi dan Rasul? Tidak. Begitu juga ahli sunnah tidak akan berubah status mereka sebagai ahli sunnah yang mengikuti Rasulullah, para sahabatnya. Kan tadi disebutkan macam-macam. Ya, kalimat-kalimat, tuduhan-tuduhan, ya, istilah-istilah yang membuat, ya, yang disematkan. Dan tujuannya untuk membendung manusia dari akidah yang benar tadi. Maka itu jelas suatu hal yang sebatil-batilnya. Tiada lain akidah ahli sunnah, akidah yang mengikuti Rasulullah, sahabat, tabi'in, ba'ut tabi'in, imam-imam ahli sunnah, dari lintas madhab, ulama hadis, fuqaha, ya, ulama tafsir, sampai detik ini. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz, barakallahu fikum. Terima kasih atas jawaban dan nasihat yang bermanfaat yang telah disampaikan. Selanjutnya kami akan bacakan kembali dari saudara kita Fatin yang bertanya. Afan Ustadz, izin bertanya. Ana pernah mendengar tentang penjelasan bahwa Allah memiliki kedua tangan. Namun tangannya kanan semua. Karena tangan kanan itu lebih baik daripada sifat tangan kiri. Dan ada juga yang mengatakan bahwa kedua tangan Allah kanan dan kiri. Lantas yang benar, yang berdasarkan dalil yang sahih itu yang penjelasan seperti apa Ustaz? Syukron, barakallahu fikum. Silakan. Baik. Terima kasih kepada saudara Fatan ya, barakallahu fiik atas pertanyaannya. Hal ini telah kita jelaskan ya sebelumnya dalam masalah pembahasan tentang sifat tangan secara gamblang dan jelas sekali. Tapi tidak ada masalah, ya kembali kita sampaikan. Sebagaimana yang kita maklumi bahwa itu maha sempurna. Ya, Allah maha sempurna, maha perkasa. Oleh karena itu, sifat Allah begitu juga. Ya, maha sempurna. Sehingga dalam penyebutan penamaan sifat-sifat tersebut, Rasul sallallahu alaihi wasallam ya menggunakan redaksi yang hanya mengandung makna kesempurnaan. Secara spesifik masalah tangan, ya, tangan yang kita mengerti Allah memiliki dua tangan. Lima khalaqtu biyadayya, sebagaimana kita jelaskan. Nah, tatkala tangan ini secara bahasa kita ketahui makna tangan. Tangan, ya. Dan kita memahami tangan manusia ada kanan, ada kiri. Dan manusia memahami bahwa tangan kanan itu lebih mulia tangan kiri. Dan secara kekuatan, secara umum seperti itu. Berarti sebagian mungkin tangan kiri kan terbiasa lebih kuat, kan begitu, terbiasa. Kena faktor terbiasa. Tapi secara umum, tangan kanan lebih kuat dan digunakan untuk hal-hal yang baik. Tangan kiri biasanya digunakan untuk hal-hal yang kurang baik lah. Begitu. Ya, kendati kalau ya sering kerjasama kan begitu, kiri dan kanan. Nah, tatkala Rasulullah SAW menyebutkan sifat Allah Subhanahu wa taala dan sifat Allah Maha sempurna dan tangan dipahami maknanya. Nah, untuk mengantisipasi munculnya pemahaman-pemahaman yang seperti itu, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan pada kita istilah atau bahasa yang sempurna. Bahkan juga kita mendapatkan di dalam redaksi Al-Qur'an. Lihat. Redaksi Al-Qur'an. Allah tidak menyebutkan yasar. Ya. Tapi disebutkan ukhra. Tangan yang kedua.
tangan yang lain. Seperti firman Allah dalam surah Az-Zumar. Naam. Was-samawati matwiyatun biyaminih. Ya. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Was-samawati matwiyatun biyaminih. Lihat. Al-ardu qabdatuhu yaumal qiyamah. Al-ard, bumi ini seluruhnya pada hari kiamat hanya dalam satu genggaman tangan Allah. Qabdatuhu. Karena yang menggenggam itu apa? Ya tangan. Nah. Was-samawati matwiyatun biyaminih. Dan semua langit akan digulung dengan tangan apa? Yamini, kanan Allah. Berarti ada kanan. Maka dalam hal ini tidak kita ungkapkan berarti tangan Allah ada kanan, tak ada kiri. Kiri, kalimat kiri yasar tidak terdapat dalam redaksi. Dan satu hal yang perlu dipahami dalam memahami sifat Allah, ini juga yang harus perhatikan. Ini yang juga membedakan prinsip ahli sunnah dengan ahlul kalam yang lainnya. Ahli sunnati wal jamaah hanya menggunakan redaksi yang terdapat di dalam Al-Quran dan hadis dalam mengungkapkan sifat-sifat Allah. Ya. Nah, kecuali dalam kondisi yang menuntut mereka memberikan penjelasan untuk membantah syubhat ahlul kalam. Dengan catatan, kalimat tersebut tidak mengandung makna yang negatif. Tapi mereka bukan ya seperti ahlul kalam yang berluas-luas dalam hal ini. Sehingga buat istilah-istilah yang baru dalam sifat Allah. Jisim lah, kemudian jiha lah, kemudian macam-macam. La fil dakhil wa la fil kharij, macam-macam istilah. Tidak di dalam, tidak di luar. Nah, tapi ahli sunnahnya menggunakan fauq, al-ulu, istiwa, seperti itu. Yad. Maka dalam hal ini, yang sahih kita katakan seperti sabda Nabi SAW, wakilta yadai rabbi yaminu. Kedua tangan Rabbku, yamin. Yamin, secara makna ya kanan. Tapi yamin juga dalam arti al-yumnu, itu berkah. Al-yum, begitu jelaskan para ulama. Maka dari situ kita memahami, karena kedua tangan Allah dari sisi kemuliaan, kesempurnaan, keagungan, keperkasaan, ya. Karena mizan dan timbangan juga, ya, di tangan Allah. Maka disebutkan wa biyadihil ukhra, ya, di tangan yang lainnya. Nah, maka Allah mengangkat, menurunkan. Taib. Maka Nabi tidak menyebutkan yasar, maka kita juga mengatakan jangan sebut yasar, tapi tangan yang lain. Ya. Tangan yang kedua. Nah, Allah memiliki dua tangan. Pertama kita katakan yamin, ini tidak ragukan, dan tangan yang kedua. Dan sifat kedua tangan tersebut yang penuh keberkahan, kemuliaan, kebaikan, sehingga tidak ada perbedaan. Ya. Tidak ada perbedaan di antara kedua tangan tersebut dari sisi kekuatan, kemuliaan, kesempurnaan, keperkasaan. Maka kita katakan, ya, wakilta yadaihi yaminu. Dua Allah memiliki dua tangan, kanan dan yang satu lagi. Seperti itu. Adapun kan yasar, kiri, ya ini tidak ada reaksi seperti itu, maka kita hanya mencukupkan diri dengan redaksi yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Nah, demikian. Allahu a'lam. Demikian, ikhwatal iman, pemirsa rahimakumullah, ini menunjukkan kepada kita bahwa kita harus belajar lagi, mengkaji, membahas tentang keagungan Allah, ma'rifatullah, ya, tentang sifat-sifat dan nama-nama Allah, sehingga kita selamat dari berbagai pernyataan-pernyataan, ya, yang negatif tentang Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga Allah membimbing kita semua untuk selalu istiqamah di atas agama Allah, dan ingat tidak perlu ikut, ya, merayakan namanya pergantian tahun baru, cukuplah di rumah atau kena hajat ada keluar untuk kebutuhan silakan, tapi tidak perlu membuat atribut, membuat berbagai macam spesial bersama anak kita dengan tahun baru, tidak perlu seperti itu. Bahwa sesungguhnya pergantian dari 2021 sampai 2022 yang mereka menunggu 000 begitu, ya, ditunggu. Tidak ada arti. Apa artinya?
Apakah dan selamat? Tidak. Yang akan berarti dalam hidup kita, ya, tidak perlu menunggu 00 seperti itu. Apa? Isilah hari-hari dalam hidup dengan ketaatan. Itulah sesungguhnya hari raya masing-masing kita. Sesungguhnya kalau kita ingin berhari, setiap hari kita bisa. Kenapa? Karena sesungguhnya bila hari yang kita lewati dalam hidup dengan penuh ketaatan kepada Allah, bertaubat kepada Allah, itulah Idul Al-Insan. Itu hari yang terbaik. Isi dengan ketaatan, jangan bermaksiat, bertaubat, beristighfar. Nah, tidak perlu ada peringatan yang seperti itu. Hanya akan mengundang murka Allah, akan menjauhkan kita dari kemuliaan yang dijanjikan oleh Allah. Nah, pendangkalan terhadap akidah. Maka waspadalah kaum muslimin, jangan sampai kita mengikuti langkah-langkah syaitan dan langkah-langkah non-muslim. Ya, kedemikian itu akan berbahaya bagi akidah kita, kemuliaan kita, dan juga agama kita. Nah, demikian wallahu alam wa sallallahu wasallam nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallim walhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.